Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Rizky Amaliatul Husna dari kelompok 9 akan membahas tasyri pada masa keemasan periode tabi'in abad 2 Hijriah sampai abad pertengahan 4 Hijriah bagian 2. Perbedaan pendapat para ulama atau imam mazhab pada hukum Islam. Dasar hukum yang diambil dalam menetapkan hukum fikih dari keempat mazhab ini berbeda-beda, sehingga hukum fikih yang dikeluarkan atau ditetapkan juga berbeda meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam menetapkan hukum fikih. Adanya perbedaan pendapat dari mazhab, yaitu menurut Abu Hanifah, bahwa benda wakaf masih tetap memiliki wakif, bahwa perempuan boleh menjadi hakim di pengadilan yang tugasnya khusus mengenai perkara perdata, bukan perkara pidana. Pendapat Imam Malik, ulama sepakat tentang ketidakbolehan menikah bagi wanita yang sedang waktu tunggu iddah, baik waktu hamil, ditinggal wafat maupun waktu tunggu cerai sesuai Al-Baqarah ayat 2, 226 dan 234. Imam Malik berpendapat bahwa jumlah mahar minimal adalah 3 dirham atau 1/4 dinar. Pendapat menurut Imam Syafi'i, yaitu selain qaul qadim dan qaul jadid, Imam Syafi'i juga memiliki pendapat yang sebagian besar tercermin dalam kitab Al-Umm, seperti masalah imamah. Menurut Imam Syafi'i, masalah imamah termasuk masalah agama, karena itu, menurutnya mendirikan imamah merupakan kewajiban agama, bukan sekedar kewajiban akli. Pendapat Ibnu Hambal, dalam bidang pernikahan, Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa khalifah harus di kalangan Quraisy, sedangkan ketaatan kepada khalifah adalah mutlak meskipun khalifah termasuk fajir. Kedua, metode ijtihad dan dasar hukum para imam mazhab. Adanya aliran-aliran dalam fikih karena adanya perbedaan di sekitar metode berijtihad yang menimbulkan perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat ini terbentuklah kelompok-kelompok fikih yang mulanya terdiri dari murid-murid para imam mujtahid. Kelompok-kelompok ini berkembang dan tersebar. Selain itu, kelompok ini pun mempertahankan pendapat imamnya. Kemudian akhirnya terbentuklah mazhab-mazhab seperti yang ada sekarang. Berikut akan dipaparkan pendiri mazhab tersebut serta metode ijtihad yang dikembangkannya. Pertama, metode yang digunakan Abu Hanifah dalam berijtihad yaitu berdasarkan 7 hal pokok: Al-Quran sebagai sumber dasar dari hukum Islam, sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal-hal global yang ada dalam Al-Quran, fatwa sahabat, aqwal as-sahabah karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbabun nuzul Quran serta asbab al-wurud hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabi'in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat. Kias analogi yang digunakan apabila tidak ada nas shareh dalam Al-Quran, hadis maupun aqwal ahli sahabah. Istihan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya kias atau kias tersebut berlawanan dengan nas. Ijma' urf. Kedua, metode ijtihad yang digunakan Imam Malik. Prinsip dasar mazhab Maliki ditulis oleh para murid Imam Malik berdasarkan berbagai isyarat yang mereka temukan dalam Al-Muwatta. Dasar mazhab Maliki adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', tradisi penduduk Madinah, statusnya sama dengan Sunnah menurut mereka, Qiyas, fatwa sahabat, Al-Maslahah, Al-Mursalah, Urf, Istishan, Istihab, Zara'ih, dan Syar'u man qablana. Ketiga, metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Usul Fikih Ar-Risalah dan kitab Al-Fiqh Di dalam buku-buku tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum furu'iyah yang bersifat cabang. Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut: Al-Quran, Ijma', Qiyas, Sunnah. Metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Hambali, yaitu menurut Imam Hambali sumber hukum pertama adalah an-nusus, yaitu Al-Quran dan hadis yang marfu'. Kedua, fatwa sahabat. Apabila Imam Ahmad mendapat fatwa sahabat dan tidak menemukan pendapat yang berbeda dengannya, maka ia tidak berpaling ke rasio dan kias. Ketika apabila terjadi perbedaan pendapat para sahabat, maka Imam Ahmad memiliki pendapat yang sangat dekat kepada Al-Quran dan Sunnah.
Keempat, mengambil hadis mursal dan dhaif sekiranya tidak ada yang menghalanginya. Kelima, yaitu kias digunakan apabila dalam keadaan darurat. Metode ijtihad yang dikembangkan Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan bahwa pola pemikiran literalis. Ketiga, yaitu sebab-sebab perbedaan pendapat imam mazhab. Mustafa Sad Khan dalam bukunya Atsar al-Ikhtilaf fi al-Aqwaid al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha mencatat beberapa pokok permasalahan yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih, yaitu perbedaan bacaan. Dalam riwayat ada beberapa qiraat yang dianggap benar muktabar, dan ada pula yang diperselisihkan. Hal itu menyebabkan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum. Kedua, tidak meratanya pengetahuan tentang hadis, sehingga pemahaman sahabat tentang hadis tidak sama. Ketiga, ragu-ragu tentang kebenaran hadis. Empat, perbedaan dalam memahami dan mentafsirkan nas. Kelima, adanya lafadz yang mustarak, mempunyai arti banyak. Keenam, dalil-dalil yang tampaknya kontradiksi satu dengan yang lain. Yang menjadi masalah adalah maknanya yang bertentangan. Sementara Muhammad Zuhri dalam hukum Islam dalam lintasan sejarah mengatakan ada 3 masalah pokok yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat, yaitu berkaitan dengan sumber hukum, dengan metode ijtihad, dan adanya persoalan perbedaan adat istiadat di masing-masing tempat. Keempat, yaitu pengaruh perbedaan pendapat dalam perkembangan tasyri'. Dari kebebasan berpendapat ini sering terjadi dialog, diskusi, dan munadharah ilmiah yang merupakan faktor penting bagi perkembangan fikih, perumusan, dan kaidah-kaidah ijtihad. Studi perbandingan antara berbagai pendapat yang berbeda untuk mengetahui pendapat yang kuat dalam suatu persoalan. Misalnya para mujtahidin dan mengemukakan pendapatnya dengan argumentasi yang diperkuat dengan dalil-dalil syar'i dan kemaslahatan yang menjadi tujuan moral hukum. Kemudian mendiskusikan pendapat orang lain dan mengkaji dalil-dalil dan argumentasi sesungguhnya. Sebagai konsekuensi dari kebebasan berpendapat tadi adalah banyaknya fatwa pada periode perkembangan tasyri'. Sekian presentasi dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.